Beri aku jiwamu yang lelah, akan kuhapus untukmu setiap kenangan yang ingin kuhapus. Yang terlihat dirantai atau terpenjara di sebuah rumah besar yang terlihat mengerikan. Aku telah menjadi boneka yang terperangkap dalam istana kaca. Ku menari untukmu yang tak pernah merasa puas. Hey yo, what's up guys, I'm Miso Kim. Welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah cinggu, untuk hari ini kita akan membahas tentang 5 lagu K-pop yang mana lagu-lagu ini itu kayak disebut sebagai lagu yang digunakan untuk pemujaan setan. Kok bisa kayak gitu ya? Apa yang terjadi dengan lagu-lagu ini? Ada apa sih di dalam lagu ini sampai disebut kayak gitu banget? Wait, tahan dulu. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastiin dulu untuk tekan tombol subscribe-nya, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja you guys kita bahas lagunya bersama-sama. Dan guys, langsung aja kita mulai dari lagu yang pertama. Ini adalah lagu dari Narsha. Judul lagunya adalah B-Repop. Yang mana lagu ini dirilis pada tahun 2010. Lama banget ya. Jadi usia dari lagu ini sudah 11 tahun. Wow. Dan guys, untuk informasi aja ya, yang analisis lagu dan juga MV dari Narsha yang B-Repop ini itu dianalisis langsung oleh situs mureo.com. Jadi mereka itu kayak menganalisis simbol-simbol yang terdapat di dalam MV dan juga lirik lagu tersebut. Jadi untuk lagu dan MV dari Narsha yang B-Repop itu berada atau menggunakan tema inisiasi ritual dan dualitas rohani. Narsha juga berawal dari seorang gadis baik yang saleh dan mengalami transformasi spiritual yang mendalam. Dan video dimulai dengan pekerjaan anak muda pria yang bekerja. Dalam kegiatan pengeboran, ia sengaja menyingkap dunia bawah tanah, rahasia yang segera menarik perhatiannya. Dia melihat dunia ini dengan mata kirinya yang menyimbolkan mata Horus atau mata yang melihat segalanya. Kemudian dia tersapu ke dunia alternatif spiritual. Beberapa orang menyebutnya sebagai pesawat astral di mana dia harus memilih takdir spiritualnya. Narsha bertindak sebagai makhluk dualistik spiritual, dimulai dengan Narsha memakai simbol-simbol Kristen klasik. Narsha juga memakai mahkota berduri milik Yesus di depan simbol matahari. Dan untuk lirik lagunya ini, lirik lagunya kayak mengajak pendengar untuk mengikutinya ke suatu tempat. Liriknya kayak gini guys, tanpa memperhatikan dan juga kebahagiaan, tanpa penyakit, tapi yang berakhir dengan mimpi buruk. Dalam lagu, dia juga mengatakan, orang yang lelah datang padaku, beri aku jiwamu yang lelah, akan kuhapus untukmu setiap kenangan yang ingin kuhapus. Apa yang kau inginkan laki-laki? Apa yang kau inginkan gadis? Cobalah percaya samaku, percayalah padaku, dan masuklah ke aku. Wah, kayak creep banget gak sih liriknya? Next kita baca lagi lirik yang berikutnya. Orang yang aus atau lelah datang kepada saya, berikan aku jiwa kamu yang usang, aku akan menghapus setiap memori buruk yang Anda ingin hapus. Apa yang kamu inginkan, boy and girl? Ini mengacu pada kebanyakan pendengarnya yang memang masih muda, sama seperti kalian. Kalau pendengar yang udah dewasa, biasanya mereka nggak akan manggil boy and girl lagi, tapi mereka akan manggilnya man and woman. Untuk mencintai, percayakan sama saya dan datang ke saya. Wah, liriknya kayak creep banget gak sih? Dan Narsha juga melakukan transformasi rohani visual, menggambarkan arti lirik yang benar-benar lebih dalam. Memang dia akan berubah dari yang saleh ke Luciferian. Selain itu, Narsha juga berpakaian seperti perawan Maria, dalam kemunian mewakili putih dan enggak berdosa. Sebuah kekuatan supranatural kemudian campur tangan dan memulai metamorfosisnya. Daerah bawah tubuh Narsha itu juga berubah menjadi merah. Dan cinggu, warna ini tuh kayak merupakan warna pengorbanan dan juga inisiasi. Aku itu pernah nonton sebuah film, jadi aku lupa banget judul filmnya apa. Dia ini kayak ngaku-ngaku sebagai utusan dari Tuhan kayak gitu. Dan dia ini kayak menipu banyak sekali wanita. Jadi dia nanti kayak menyuruh wanita itu juga berkorban kepada dia. Dan kalian tahu nggak apa yang dilakukan kepada wanita-wanita itu? Yups, bener banget. Dia nanti akan bercocok tanam sama wanita-wanita tersebut. Dan nanti akan keluar darah. Nah ini itu adalah merupakan simbol yang namanya pengorbanan. Gitu guys. Selain itu, jubah putih perawan Narsha juga telah berubah menjadi merah, warna pengorbanan dan inisiasi. Merah juga cakra seks pada manusia. Narsha juga punya kesucian tercemar oleh kekuatan supranatural, kemudian berubah menjadi burung gagak ke Trisula di dunia. Secara simbolis mewakili bahwa dia pergi ke sisi yang gelap. Selain itu nih Cinggu, Trisula itu juga dikenal sebagai garpu setan dalam ikonografi religius. Dan Cinggu, musuh Tuhan itu juga seringkali digambarkan memegang senjata.
Dan Trisula itu juga dapat membaca dengan Shiva, penghancur, dan juga Poseidon. Dua tokoh mitologi itu biasanya digambarkan memegang Trisula, dan yang penting dalam agama adalah misteri masyarakat yang masih rahasia. Narsha juga terlihat memberikan hormat kepada Lucifer. Narsha juga berkepala merah, kemudian melalui hutan di mana pekerja konstruksi masih menemukan jawaban. Penyanyi tersebut juga berhenti dan membentangkan sayap hitam besar. Dalam bermain dengan Lucifer, Fall Angel, Narsha juga menangis dan bermasalah, sayang untuk rasa sakit dan juga penyesalan. Pekerja konstruksi juga tetap tertarik dengan wanita penggoda cantik dan pada akhirnya mereka pergi kepadanya. Narsha tersenyum puas. Dengan cara yang sama ia tergoda untuk mengkompensikan dirinya ke sisi gelap. Dengan cara itu pula ia menggunakan kekuatannya untuk membawa orang lain masuk ke dalam sisi gelap. Pekerja yang mewakili masa yang bodoh kemudian ditampilkan di lantai, tercengang dan bingung. Kita kembali ke dunia nyata, di tempat kejadian sebenarnya sedang terjadi di pedalaman spiritual manusia. Video kebiri Bob A, simbol yang menggambarkan apa yang terjadi di dunia hiburan okultisme. Bakat-bakat muda yang menjanjikan, mempromosikan ketenaran dan kekayaan, dipilih dan diprakarsai oleh elit. Pesona bintang-bintang tersebut kemudian digunakan untuk menarik pikiran penggemar yang tidak curiga, yang mengagumi dan meniru mereka. Akhirnya mengadopsi nilai-nilai para elit yang memang menginginkan agar generasi muda mengadopsi hal tersebut. Cukup serem banget ya dengan lagu dari Narsha yang Biri Bob A. Meskipun lagunya juga bagus gitu ya, tapi kalau kita ngelihat apa yang terjadi di MV jadi kayak takut gitu. Apalagi setelah melihat liriknya tadi ya guys, ya kayak gitu deh. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke lagu yang berikutnya. Ini adalah lagu dari seorang solois, namanya adalah Kim Jae-jung. Judul lagunya adalah Mine. Jadi lagu dari Mine dan juga MV Mine dari Kim Jae-jung itu nggak lepas dari sebutan bagian Illuminati. Versi Kim Jae-jung ini juga memang dibuat dengan gaya gothic. Warganet juga sempat ngebahas video klip Kim Jae-jung yang dianggap sebagai representasi dari simbol-simbol penyembahan setan. Dari awal video terkesan kayak menyeramkan banget, terlihat dengan dominasi warna hitam yang dianggap sebagai unsur kegelapan. Selain itu, Kim Jae-jung juga awalnya terlihat terkungkung dengan rantai yang mengikatnya, namun ia mengubah wujudnya sebagai perwakilan setan dengan sayap besarnya berwarna hitam. Kim Jae-jung juga seolah-olah telah terbebas dari rantai yang telah membelenggunya. Dan guys, kalau kalian perhatikan lagi di MV-nya itu kayak ada ular-ular gitu. Lebih tepatnya adalah Kim Jae-jung ini kayak megang ular. Dan ular sih kalau dalam cerita-cerita gitu ya, ular ini itu seringkali disimbolkan dengan yang namanya setan. Kenapa ular ini dapat disimbolkan dengan yang namanya setan? Karena Cinggu saat Adam dan Hawa itu berada di surga, si setan ini atau Lucifer ini untuk mendekati Hawa dan juga Adam, dia itu akan menyamar sebagai seekor ular. Karena penyamarannya itu dia pun berhasil untuk menggoda si Adam dan Hawa memakan yang namanya buah terlarang. Gitu guys, makanya banyak yang melambangkan ular ini sebagai simbol setan. Dan habis itu juga sayap ya. Jadi sayap itu memang mewakili tentang Lucifer kayak gitu. Kebanyakan cerita sayap ini memang menggambarkan tentang Lucifer gitu. Karena Lucifer sendiri itu dikabarkan sebagai Fall Angel. Ngerti nggak? Aku sih pernah baca ceritanya ya. Koreksi ya kalau aku salah. Jadi ceritanya Lucifer ini itu kayak salah satu malaikat yang berada di surga atau langit kayak gitu. Tapi nanti dia akan membangkang gitu. Makanya dia itu kayak turun ke bumi dan dia nanti akan kayak ngegoda manusia untuk melakukan kejahatan supaya banyak yang kayak dia. Kayak gitu sih cerita singkatnya guys ya. Kayaknya aku salah deh, ntar kalau aku salah koreksi ya di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke lagu yang ketiga. Ini adalah lagu dari Brown Eyed Girls, judulnya adalah Sixth Sense. Lagu milik Brown Eyed Girls yang berjudul Sixth Sense ini itu dirilis pada tanggal 22 September tahun 2011 dan ini juga menjadi salah satu lagu dan MV yang paling banyak dibicarakan oleh warga netizen. Jadi video klip Sixth Sense itu disebut menampilkan simbol setan di beberapa adegan video, dimulai dari Brown Eyed Girls yang terlihat dirantai atau terpenjara di sebuah rumah besar yang terlihat mengerikan dengan penjagaan yang super banyak banget. Dan seolah ada kekuatan yang masuk di tubuh member dari Brown Eyed Girls, mereka bisa membebaskan diri mereka dari rantai yang mengikat. Jadi pesan yang diketahui oleh banyak orang adalah selama ini gerakan Illuminati seolah-olah masih terbelenggu. Setelah bebas, akhirnya bisa menarik banyak orang. Dan di video, personel Brown Eyed Girls juga terlihat menggerakkan massa setelah melepaskan diri. Dan kalau kalian nontonnya, MV-nya itu terkesan emang agak creep. Jujur, pas aku nonton MV dari Brown Eyed Girls yang Sixth Sense pertama kali, waktu itu aku masih di SD. Kalau nggak salah kelas 6 atau udah masuk SMP, aku lupa banget. Intinya ini itu adalah MV yang paling takut banget aku nonton. Karena kesannya emang kayak gelap,
keren banget. Yups, tapi cerita dari lagu ini sebenarnya kayak lebih mengarah pada kebebasan gitu sih. Kebebasan supaya kita itu gak terkekang lagi loh guys, oleh yang ini kah, oleh yang itu kah, oleh media massa kah, oleh masyarakat lah. Kita itu gak pengen terkekang. Itu sih yang mereka jelaskan dalam lagunya setelah aku lihat liriknya secara keseluruhan ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa lagunya ini kayak menggambarkan tentang Illuminati kayak gitu guys. Karena emang gitu setelah mereka terbebas dari rantai-rantai yang mengikat itu, mereka nanti akan kayak ngebuat banyak orang mengikuti mereka. Dan Cinggu setelah banyak yang mengikuti mereka, jadi Brown Eyed Girls ini akan melakukan perlawanan terhadap orang misterius yang pakai topeng. Dan orang yang pakai topeng itu benar-benar kayak keren banget guys, serius. Ih, serem sih. Dan sekarang kita akan masuk ke lagu yang berikutnya. Ini adalah salah satu lagu favorit aku sih sebenarnya, yaitu lagu dari Shinee yang bertajuk Lucifer. Lucifer. Untuk Lucifer sendiri banyak orang yang kayak agak keren gitu dengan lirik lagunya. Coba sekarang kita baca bagaimana lirik lagu dari Shinee Lucifer, dan of course ini udah aku terjemahin ke dalam bahasa Indonesia guys. Walaupun ku coba menghindarimu, tak dapat kutemukan tempat bersembunyi, tak dapat ku menolakmu, ku terjebak olehmu. Jika itu cinta, jika kau sangat mencintaiku, jangan lakukan ini padaku, bisikannya bagai Lucifer. Bisa kau mengikat, bila kau mengikat dan menjebakku, cinta ini juga terikat. Masa depan pun turut terikat, tak mungkin lepas lagi. Bebaskan dirimu dan lihatlah padaku, ku hanya akan mengisinya dengan dirimu, pasti hanya dirimu. Mantra tak terbantahkan, itulah Lucifer. Sihir tak terbantahkan, itulah Lucifer. Saat kau mendekat dengan wajah malaikatmu, katakan akulah alasanmu hidup. Katakan, saat pertama aku lihat dirimu, ku terhenti sejenak, seperti seseorang merebut hatiku kuat-kuat, tak ingin melepaskannya. Kau mengambil semua isi hatiku, kau buat hatiku habis terbakar ketika kau tak ada di sini. Bila kau mengikat dan menjebakku, udah kita baca, next. Kisah cinta yang kubagi bersamamu, kau pandang arah yang sama denganku saat kita merasa sudah tak ada kecocokan lagi. Hanya pandanglah aku, kau akan lebih menginginkanku. Lihatlah aku, kau segalanya. Sejak kemarin ada sesuatu yang salah, kau menjadi aneh. Semua yang ku kenal, satu demi satu meninggalkanku. Yang ku punya hanya dirimu saja. Kurasa aku telah menjadi boneka yang terperangkap dalam istana kaca. Ku menari untukmu yang tak pernah merasa puas. Kau melihatku, menyentuh benakku, kurasa aku menjadi orang bodoh. Kupikir aku semakin tertarik padamu. Loverholic, Robotronic, Loverholic, Robotronic. Bukannya aku ngebenci kamu atau gak suka, hanya saja tatapan seperti itu membebaniku. Aku gak akan pergi kemanapun, aku hanya akan melihatmu dan juga menunggumu saja. Tatapanmu menawanku hari demi hari menjadi lebih tajam, ku lelah dengan semua obsesimu. Diriku tersayat, hatiku berdarah, tahu hampir jatuh pingsan, dia datang padaku dan berkata, aku mencintaimu. Walau aku tahu dia benar, dirimu, kau membuatku bingung. Jadi guys, makna sebenarnya dari lagu Lucifer adalah cinta yang tulus, mengancam dan berulang kali salah, seperti malaikat dan setan. Seorang kekasih yang berbuka dua, kadang seperti malaikat dan juga kadang seperti setan, dan memiliki perasaan yang tidak jelas, dan itu menggambarkan Lucifer. Dalam agama Kristen, itu memang punya makna keberanian juga. Kita sudah tahu bagaimana makna dari lagu Lucifer yang sebenarnya nggak ada yang mengarah kepada Illuminati ataupun setan seperti itu, karena kita udah ngebaca bagaimana liriknya secara keseluruhan, dan ini memang menggambarkan tentang bagaimana seorang kekasih yang mana dia itu juga seperti Lucifer gitu, kadang baik dan juga kadang jahat gitu guys maksudnya. Tapi di sini ada di situs murio.com, dia juga telah melakukan analisis terhadap lagu Lucifer, dan selain menganalisis lirik lagunya, dia juga telah menganalisis berbagai macam gerakan dan juga apa yang ada di MV di Shinee yang Lucifer guys. Coba sekarang kita baca analisis dari situs murio.com ya. Nah di sini mereka menuliskan bahwa Shinee kayak memperagakan simbol gerakan di saat menyanyikan kata Lucifer. Jadi kata-kata Loverholic, Robotronic mengingatkan pada tema transhumanis ditemukan dalam video pop barat. Campuran antara cinta mendalam pada Tuhan sama dengan Lucifer, yaitu Loverholic. Gaib, robot, ceroboh, mekanik, dan juga pencitraan yang ditemukan pada pop barat ditemukan juga dalam K-pop, menegaskan pengaruh Illuminati pada industri musik. Dan guys, ada dalam sumber tunjukan di Shinee yang Lucifer ini, mereka itu kayak menggunakan papan catur masonik. Ya you know lah ya, papan catur masonik ini merupakan salah satu simbol yang berhubungan dengan Illuminati gitu guys. Dan sekarang kita akan masuk ke lagu yang terakhir, lagu yang kelima. Ini ada lagu dari 4 Minute, ini juga lagu favorit aku, yaitu Volume Up.
Jadi untuk Volume Up sendiri ini merupakan sebuah lagu dan juga MV yang dirilis pada tanggal 8 April 2012 dan banyak dianggap sebagai penyebaran pesan Illuminati oleh warga netizen. Nah, di awal lagu tersebut terdengar bisikan yang seolah-olah mantra yang sedang diucapkan dan gak lama ada adegan Hyuna dengan mata merah. Selain itu muncul dengan bentuk asap yang dianggap sebagai makhluk tak kasat mata dengan menggunakan kekuatan dari setan. Dan kalian juga jangan lupakan ya, di sini warna hitam kayak mendominasi MV-nya. Jadi warna hitam ini juga sering digambarkan dengan kegelapan. Selain itu ada juga ular yang dianggap wujud lain, setan yang dipegang oleh personel 4 Minute. Nah guys, dari kelima lagu tadi mana lagu yang buat kalian itu paling creep, paling takut banget? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Hakim pamit. Annyeong. 감사합니다.